Anda kembali menyaksikan iNews Malam bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, ribuan warga Klaten, Jawa Tengah berebut kue apem dalam tradisi Yakowiyu Ki Ageng Gripik. 8 ton kue apem disebarkan kepada warga yang percaya tradisi berebut kue apem bisa mendatangkan berkah. Ribuan warga Klaten, Jawa Tengah berebut kue apem dalam tradisi Saparan Yakowiyu di lapangan Sendang Pelampian, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. 8 ton kue apem disebar sebagai rangkaian tradisi Yakowiyu Ki Ageng Gripik yang dipercaya mendatangkan berkah bagi warga. Dengan sukacita, warga berdesakan, saling dorong berebut mendapatkan kue apem. Bahkan tidak sedikit dari warga yang sengaja membawa jaring dan payung untuk bisa mendapatkan kue apem tersebut. Warga percaya apem tersebut bisa mendatangkan berkah bagi mereka. Sejumlah turis asing antusias menyaksikan tradisi yang berlangsung meriah ini. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Saya selalu senang untuk bisa hadir setiap tahun, untuk bisa bertemu panjenengan semuanya, merasakan apem dengan segala cerita legendanya. Ibu Bupati baru saja cerita, Pak Gubernur, apem mesin tahun ini itu tesih utuh begitu. Dari tahun ke tahun kami terus berbenah agar masyarakat dari Klaten, dari Solo Raya atau Jateng DIY berkunjung untuk mencari berkah lah, untuk mencari apem ini biar semakin nyaman kan. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-16 yang diprakarsai ulama Ki Ageng Gripik dan terus dilestarikan hingga kini. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Keputusan tersebut diambil setelah PKB menggelar rapat pleno di kantor DPW Jawa Timur, Surabaya. Keputusan PKB menerima lamaran dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 berdasarkan hasil pertimbangan jajaran Dewan Syuro, para kiai dan ketua DPW PKB seluruh Indonesia. PKB pun berharap agar pasangan Anies Caimin bisa menang di Pilpres mendatang. Sementara pengumuman duet Anies Caimin akan dilaksanakan besok di Surabaya. PKB menggelar rapat pleno jam 7 pagi, rapat pleno DPW PKB, Dewan Syuro dan Dewan Tanfid untuk menyepakati perkembangan politik yang sangat cepat, dinamis, yang sangat ditunggu oleh publik. Hasil tadi pagi di pleno adalah yang pertama, kami menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem kepada PKB untuk melakukan kerjasama politik Pilpres 2024. Tetapi tadi pagi keputusannya adalah DPW-PKB harus menggelar rapat pleno gabungan. Tidak saja dari Syuro dan Tanfid, tetapi seluruh badan otonom diundang, seluruh anggota fraksi PKB diundang, bahkan pimpinan-pimpinan DPW PKB kita juga diundang pada sore hari ini tadi, mulai jam 3 tadi sampai sekarang, untuk menindaklanjuti hasil keputusan pleno DPW-PKB tadi pagi yang meminta kepada DPW-PKB untuk berkonsultasi, meminta tausiah, meminta pertimbangan serta nasihat dari para masyayikh, para kiai sepuh dari seluruh kiai-kiai. Konstelasi politik dikejutkan dengan munculnya wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan merasa dikhianati oleh Anies Baswedan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 tengah mengalami gejolak politik. Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS merasa dikhianati oleh Anies Baswedan.
Dalam rilis resminya, Partai Demokrat menyampaikan kekecewaannya di mana Anies Baswedan ditenggarai telah menyetujui kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Padahal beberapa hari sebelumnya, tepatnya 25 Agustus 2023, Partai Demokrat mengklaim Anies Baswedan telah mengirim surat tulisan tangan langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Isi surat tersebut dengan lugas meminta secara resmi agar AHY bersedia menjadi cawapresnya. Partai Demokrat menyebut apa yang dilakukan Nasdem dan Anies sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol. Gejolak di internal Demokrat pun tak terhindarkan. Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah beramai-ramai mencopot baliho bergambar AHY dan Anies. Aksi ini buntut berangnya partai berlambang Mercy tersebut atas keputusan yang diambil Anies Baswedan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku prihatin Demokrat merasa dikhianati. Surya Paloh menegaskan belum ada pengumuman formal tentang duet Anies dan Caimin ini. Belum terformalkan sedemikian rupa sampai ini. Berarti kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Kabarnya Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Sebelumnya, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi 4 mata di istana. Namun, Jokowi enggan mengungkap isi dari pertemuan tersebut. Ya, pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua-ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Politik memang masih dinamis. Perubahan tidak hanya dalam hitungan hari, tapi dalam hitungan menit. Namun manuver yang telah dilakukan Nasdem dan PKB seolah membuat konstelasi politik mengalami pergeseran peta secara signifikan. Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekecewaannya atas pengkhianatan Anies Baswedan. SBY menyebut dirinya dan Partai Demokrat ditelikung. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. Ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang. Bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini, 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Iya kasar. Ya. Kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really. Saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan yang diekspresikan. Sejumlah ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah histeris meneriakan presiden terhadap baca pres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo saat acara Jalan Santai di Klaten. Mereka terus-menerus bersorak meneriakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024 mendatang. Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo melepas ribuan peserta Jalan Santai di Klaten, Jawa Tengah pagi tadi. Sejumlah ibu-ibu histeris meneriakan presiden terhadap Ganjar Pranowo. Para ibu-ibu ini mengaku sangat menyukai Gubernur Jawa Tengah tersebut untuk menang di pemilihan presiden 2024 nanti. Pak Ganjar semoga di tahun ini Pilpres menang. Yang lain?
Makin Semangat buat Pak Ganjar. buat Pak Ganjar ya. Iya, Pak Ganjar semangat. Menang. Aksi unik lainnya juga terjadi. Masyarakat menyerbu Ganjar untuk meminta foto bersama agar tak ketinggalan momen kebersamaan dengan baca pres yang didukung Partai Perindo itu. Dari Klaten, Jawa Tengah, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang bakso di kawasan Antapani, Kota Bandung mendapat bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo. Kepedulian Partai Perindo juga ditunjukkan dengan menggelar bazar sembako murah untuk warga di Cakung, Jakarta Timur. Senyum bahagia terpancar dari wajah Kusno, pedagang bakso yang berasal dari wilayah Antapani, Bandung, Jawa Barat saat menerima gerobak gratis dari Partai Perindo. Gerobak diserahkan langsung Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah yang juga Bacalek DPR RI Dapil 1 Jawa Barat bersama John Binsar Simalango, Bacalek DPRD Kota Dapil 3 Kota Bandung. Saya merasa senang sekali gitu mendapat bantuan gerobak dari Pak John Binsar. Terima kasih atas bantuan gerobaknya. Kami juga mendorong UMKM ini naik kelas sehingga mereka setelah misalnya punya usaha satu seperti ini, mudah-mudahan dengan stimulus seperti ini mereka akan banyak usaha-usaha yang lain. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, Partai Perindo bersama sahabat UMKM Sandiaga Uno menggelar bazar sembako murah untuk warga di tengah masih tingginya harga kebutuhan pokok. Kita ingin menghadirkan solusi ekonomi dengan menghadirkan harga-harga sembako yang lebih murah. Hari ini paket sembako yang kita bagikan adalah beras 2,5 kg dan juga minyak goreng 1 liter. Saya datang sini senang sekali karena kan saya hobi saya itu belusukan. Jadi ketika saya datang ke Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur ini saya bisa menyerap aspirasi warga nih. Pada bazar ini ada 300 paket sembako berisi 2,5 kg beras dan 1 liter minyak yang dibanderol dengan harga Rp10.000 saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memutuskan nama penjabat gubernur di sejumlah daerah. Nama PJ Gubernur diputuskan dalam rapat tim penilai akhir. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, B. Triadi Mahmudin, ditunjuk menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara itu, Inspektur Utama Setjen DPR RI sekaligus mantan Kapolda Metro Jaya, Nana Sujana, ditunjuk menjadi PJ Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya 9 gubernur akan selesai masa jabatannya pada 5 September 2023, diantaranya Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Selanjutnya, nama-nama PJ Gubernur akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo juga meninjau persiapan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43. Berbagai isu akan dibahas dalam KTT ASEAN, khususnya masalah ekonomi. Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan pada 5 hingga 7 September nanti. Terkait hal tersebut, hari ini Presiden Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Panglima serta Kapolri memastikan persiapan acara yang sudah mencapai hampir 100%. 99,9% siap kita melaksanakan ASEAN Summit dan ya kecil-kecil tadi yang perlu dirampungkan dalam sehari 2 hari. Ada sejumlah isu ekonomi dan investasi yang akan dibahas dalam KTT ASEAN yang diikuti 22 negara ini. Diharapkan dengan adanya konferensi tingkat tinggi ini dapat memberi manfaat terhadap kawasan ASEAN di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.